Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini ada yang sangat bersedih hati dikarenakan dia ingin menyambung koneksi lagi sama kamu, ya. Orang yang sempat mungkin menjahatimu, pernah ada kekecewaan besar, ada berantem, ya, pengen berbaikan lagi sama kamu. Kita akan lihat orang yang ingin berbaikan lagi sama kamu. Orang yang ingin berbaikan lagi sama kamu. Ada kartu 6 sword dan ada kartu The Empress. Ini kuat energinya feminin teman-teman. Entah dia seorang wanita, pernah satu kerjaan sama kamu tadinya sama dia nih kayak solid banget ya. Six of Swords, mungkin kamu punya bidang yang sama dengan dia, pekerjaan yang sama, kerja dalam lingkungan yang sama, atau tipe pekerjaan yang sama ya. Dia ini, kalau dia wanita ya, dia tipe-tipe yang suka dijunjung, diratukan. Memang dominan, energinya tuh dominan banget. Bisa aja dia dari seorang Aquarius atau Libra atau Taurus. Dia kalau ngomong agak lantam sih ya, bahasanya apa, lantam, agak berani kalau ngomong, agak keras kalau ngomong ya. Dia tuh kuat di bibir, kuat bicara. Ada kartu The Devil. Kamu sama dia tadinya setia kawan banget teman-teman. Saya ngelihatnya setia kawan ya, saling bantu-membantu, saling pengen maju, kayak sepenanggungan, senasib. Terus yang aku lihat, apa yang membuat kalian berantem di sini? The Magician, ada manipulasi. Manipulasinya itu bisa aja dari dalam, dari internal ya. Entah dia yang tiba-tiba memanipulasi kamu, atau dia merasa kamu memanipulasi dia, atau dari pihak eksternal. Ada kompor. Ada kompor di sini. Kita lihat lagi. Nah, ini ya, kita lihat situasinya. Kayak dia itu terpenjara dalam situasi yang terpenjara dengan orang yang memanipulasi. Jadi ini ada kartu Nine of Wands. Saya ngelihatnya dia nggak ada perkembangan ya, karena mungkin percayalah dengan omongan orang, percaya dengan bisikan-bisikan jahat ya. Jadinya dia sekarang ini kayak terpenjara, nggak ada perkembangan. Kita akan lihat lagi ya. Seseorang ini ingin minta maaf sama kamu. Kenapa tiba-tiba dia minta maaf padahal dia itu tinggi hati, merasa salah jalan. Dan sekarang ini kayak aku melihat entah apa yang dilakukan itu meredup ya teman-teman. Dia tuh kayak dikelilingi kesialan mungkin ya, karena mungkin salah arah, salah keputusan, tidak bijak dalam bersikap, membuat dia salah arah. Dan yang aku lihat ada kartu Nine of Swords. Gimana ya, Nine of Swords itu tuh ibaratnya kayak anxiety ya, dikejar-kejar perasaan yang tidak nyaman karena memang bersalah besar. Mungkin nggak cuma sama kamu korbannya, tapi lebih kepada dengan dia, dengan teman-temannya mungkin hancur atau rusak. Nine of Swords ini lebih menunjukkan bahwa sikapnya dia itu sekarang ini lebih kepada menyesal karena pernah berbuat salah sama kamu, termanipulasi oleh keadaan. Dan di sini ada kartu Four of This. Ya, Four of Pentacles. Four of Pentacles itu menunjukkan bahwa
Setelah termanipulasi, dia merasa stagnan aja, cuman bisa bertahan dengan apa yang ada lah. Jadi nggak ada kemajuan juga ya dalam kehidupan dia, teman-teman. Aku akan lihat di sini ada kartu Seven of Swords. Kena tulah. Saya ngelihatnya kena tulah. Kalau sebelumnya kamu dekat sama dia, and then dia tiba-tiba menjauh, itu udah pasti ada energi dari orang lain yang masuk ngancur-ngancurin koneksi kamu sama dia ya. Ini berlaku buat koneksi pacaran atau koneksi pertemanan atau persahabatan. Belakangan dia tuh kayak mengingat memorinya ketika happy sama kamu, jalan sama kamu ya. Nah, ternyata di sini dia mulai kayak menelaah hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga membuat persahabatan atau koneksi kalian itu hancur. Kemudian sebetulnya ya dia pengen berbaikan lagi. Kalau misalnya ini dalam koneksinya pendekatan, dia mau ada hubungan romantis lagi sama kamu, dia mau minta maaf sama kamu. Akhirnya dia menyadari ternyata hasutan atau sifat manipulatif dari luar itu tidak sepenuhnya benar tentang kamu ya. Jadi memang pengen dipecah aja gitu, pengen dipecah ya. Dianya waktu itu mungkin hilang arah, hilang kendali, lebih percaya yang, karena kan orang energi pemecah ya, orang punya energi pemecah itu lebih dominan, teman-teman. Orang kalau punya energi pemecah biasanya sifatnya itu lebih dominan, jadi lebih gampang kita percaya sama mereka ya, kita lebih nyaman dengan mereka ketimbang orang yang mungkin jadi korban. Mungkin kamu di sini yang dijelek-jelekkan, dia nggak percaya sama kamu, tapi dia lebih percaya sama orang yang dominan. Karena memang orang yang suka memecah belah atau membuat keributan memang separuh jiwanya itu udah kuasa gelap sih, menurut aku ya. Dia nggak punya hati yang baik, jadi gampang iblis itu merasuki. Oh, buat pecah aja, buat ini, buat itu. Nah, di sini teman-teman, saya melihatnya dia tuh ingin menebus kesalahan yang dia buat kepada kamu. Kira-kira kapan sih orang ini bakal ngehubungin kamu? Kira-kira kapan sih orang ini bakal ngehubungin kamu? Ace of Cups. Kalau kita bicara Ace of Cups, paling dekat itu bulan November, paling jauhnya itu sebentar ya, di bulan-bulan Juni Juli. Mungkin paling dekat November ini, bulan depan ya, 1 bulan ke depan. Di sini ada kartu Ace of Wands. Ada kemungkinan nanti dia duluan yang mulai kayak membuka pembicaraan. Kalau misalnya di blok, mungkin dia akan melalui SMS ya. Kalau di blok nomor kamu masih sama, mungkin dia melalui SMS, karena WhatsApp kan nggak lagi terkoneksi gitu ya. Dia akan mencoba menghubungi kamu melalui media lain. Nah, yang kulihat sini ada kartu Judgment. Pengen mengawali sesuatu yang baru ya. Kalau misalnya memang ini hubungannya dengan koneksi cinta, maka dia pengen ngedeketin kamu lagi ya. Bagaimana lah hati kamu bisa menerima dia gitu, karena dia baru tersadar selama ini dia tuh salah jalan ya. Kemudian kalau dalam koneksi persahabatan sih, aku ngelihatnya kartu Judgment sini tuh menunjukkan bahwa dia tuh ingin menunjukkan bahwa oh ya, aku tuh salah loh karena terlalu percaya dengan hasutan orang. Nah, Queen of Swords ingin ada energi yang lebih dominan untuk menebus itu semua. Ya, kamu tinggal enak sih, kamu tinggal minta apa sama dia, beliin aku iPhone 16 deh, baru nanti aku maafin kamu gitu. Oh, akan diupayakan loh ya, The Universe, dan ada kartu Princess of Cups. Saya ngeliatnya di sini misinya dia tuh membawa misi kebaikan. Sebetulnya dia nggak mau namanya banyak berantem, banyak bersih tegang lagi sama kamu. Pengen semuanya tuh baik-baik saja. Tetapi sebetulnya apakah pengaruh dia ketika kamu membuka lagi pintu maaf buat dia? Apakah ini memberikan efek baik buat kamu? Iya atau tidak ya? Iya atau tidak?
Ya atau tidak, semuanya iya sih teman-teman, karena ketika seseorang itu tergerak hatinya, itu adalah suatu keajaiban menurut aku ya. Yang tadinya keras jadi melunak, jadi percaya lagi, jadi percaya lagi bahwa yang dilakukan selama itu salah. Terus ya ibaratnya nama kamu diperbaiki kembali di depan dia ya. Terus di sini ada kartu Six of Wands. Saya melihatnya bagus sih kalau kamu terkoneksi lagi sama dia, karena sebetulnya energi orang ini tuh memberikan banyak kemajuan teman-teman ya, dalam persahabatan, dalam hubungan cinta, memberikan energi yang baik. Jadi kamu tuh punya teman untuk berbagi, untuk sharing ya. Kalau kamu tadinya bersahabat sama dia ya, antar cewek gitu ya, kalian tuh akan bisa memaafkan, mungkin nangis-nangisan, pelukan. Kalau ini lawan jenis contohnya ya, akan baikan kembali. Dia akan jadi orang yang sama seperti ketika dia mengenal kamu. Kadang-kadang memang sakit sih teman-teman kalau misalnya kita tuh disakiti sama seseorang, terus dihianati ya kan. Nah, di sini teman-teman, dengan dia tidak berteman dengan kamu, selama ini yang dirasakan adalah dia tidak percaya. Dia punya krisis kepercayaan. Ya, dia punya krisis kepercayaan. Yang aku lihat sebetulnya ya, hasutan dari seseorang ini membuat dia itu cukup kayak kaget gitu. Oh, kan mungkin orang yang jadi penghasut ini kan pasti akan ngejelekin kamu kan. Ya, coba deh kamu ngetes deh, pasti dia ngomongin kamu, pasti dia ini, pasti dia itu, padahal nggak ada gitu misalnya ya. Dia tuh dibuat krisis kepercayaan, jadi susah percaya sama orang. Even ini berbahaya banget ya buat orang yang gampang terpengaruh dengan orang lain. Kenapa? Bisa menghancurkan kehidupan sosial internal kita loh. Misal kamu sudah punya pasangan, udah punya suami atau punya istri, kamu bisa berantem terus sama pasangan kamu karena hasutan orang. Hati-hati ya dalam dirinya ya. Sebetulnya gini teman-teman, oke lah dia lepas dari kamu, dia tuh fokus sama diri sendiri ya kan, fokus sama diri sendiri. Tetapi dalam hati yang terdalam dia, pasca kalian bentrok, saya ngelihatnya banyak sebetulnya dia tuh pengen tanya, kenapa sih kamu kayak begini, kayak gitu. Banyak hal-hal yang sebetulnya tidak diucapkan sama kamu, menyayangkan kok jadi kayak gini hubungannya. Tapi kan semua itu kan ulah dia kan, gara-gara dia terlalu percaya dengan hasutan orang. Nah, di sini teman-teman, saya ngelihatnya dia kayak pengen ngebayar kesalahannya dengan mencoba untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih peka, mau berjanji supaya koneksinya itu tidak terombang-ambing. Dia pengen membenahi segala banyak hal di sini, pengen jadi partner terbaik kamu. Bahkan sih aku kayak ngeliat dia bakal memohon untuk meminta maaf sih sama kamu. Yang aku lihat seperti itu. Karena selama ini gini teman-teman, orang yang diliputi dari rasa bersalah itu pasti akan selalu lari karena ketakutan. Mungkin pernah accusing kamu, pernah menuduh kamu yang macam-macam gitu ya, sampai sebetulnya ketika kenyataannya dibilang ternyata kamu nggak seperti yang dia bilang, dia malu. Makanya kebanyakan itu lari. Orang yang kayak gini-gini pasti akan lari, karena setelah menuduh tuh kayak accusing, terus udah nggak mau tanggung jawab dengan luka yang ditimbulkan. Makanya malu sendiri. Belakangan kan dia nggak tenang. Apa yang bisa melejit itu apa? Nggak ada. Tuh, I choose the wrong person. Selama ini aku percaya sama orang yang salah. Selama ini dia bilang dia tuh berdusta. Ya, selama ini yang kamu lihat dia nggak peduli sama kamu tuh dusta. Dia sekarang ini lagi sibuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah
dilakukan gitu loh teman-teman. Nggak cuma mungkin kesalahan sama kamu, tapi kesalahan juga ke yang teman-teman yang dulu. Ya kalau aku bilang sih kesimpulan dari pembacaan ini adalah seseorang ini sepertinya gimana ya, Tuhan itu nggak mungkin membiarkan segala sesuatu yang tidak baik itu kayak terus-terusan gitu. Aku kayak ngerasa dia ini ada di satu titik poin, dia sudah merasakan tidak nyaman dengan orang yang menghasut ya. Terus akhirnya dia berpikir gitu loh. Ya, ketika dia lagi sendiri dia berpikir, selama ini mungkin yang dituduhkan salah. Selama ini mungkin kamu tuh sebetulnya tulus banget sama dia. Ya, mungkin kamu di sini termasuk orang yang sudah dekat banget sama dia tapi dipecah belah sama orang. Karena memang biasanya gini, orang yang dipecah belah sama seseorang pasti dia punya ambisi, atau memang hatinya memang tadinya sudah jelek, memang gak suka sama kamu tapi pura-pura suka, pura-pura baik gitu kan. Makin kesini makin kesana gitu loh. Nah makanya gampang, mungkin pada saat itu egonya dia tuh besar ya, nggak membutuhkan kamu karena dikiranya kamu tuh nggak bisa memberikan apapun buat dia, nggak menghasilkan apapun gitu loh. Ya mungkin kala itu juga orang ini juga mungkin nggak baik-baik banget, makanya gampang terhasut. Kalau orang yang memang pada awalnya saklek ya, dan memang dia tulus, pasti nggak ada hasutan pun dia nggak akan percaya. Ya mungkin kan pendekatannya dengan orang yang menghasut ini kan nggak cuman sekali dua kali ya teman-teman, apalagi kalau ini konteksnya asmara, apalagi kalau misalnya tukang yang ngehasut itu adalah teman kamu sendiri yang pernah kamu kenalin ke dia. Wah itu sakit banget pasti. Karena aku pernah kok teman-teman di posisi yang kayak gitu ya, dituduhkan, di-accuse sama seseorang yang aku tuh nggak deket gitu, tapi entah kenapa temanku ini percaya. Pada akhirnya aku mendingan keep. Kalau ada orang yang kayak gitu aku nggak akan take dia lagi, nggak akan maafin lagi ya. Nah teman-teman, yang terbaik buat kamu adalah kamu harus butuh jarak sih ya, butuh jarak. Itu anakku udah manggil-manggil aku ya. Butuh jarak. Perlu nggak sih kamu memaafkan lagi? Coba kamu butuh waktu dulu untuk merenungi sebetulnya berteman dengan dia, dekat dengan dia masih dibutuhkan atau enggak. Kalau misalnya masih dibutuhkan, ya udah kamu jalanin aja teman-teman ya. Mungkin waktu yang merubah dia. Jangan takut ya, kamu akan terlindungi. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kecuali kalau kamu nggak punya Tuhan, kamu entah yang melindungi kamu siapa. Kita akan lihat orang yang punya energi ini, orang yang pengen minta maaf sama kamu ya. Satu dua nama, kalian lihat deh, satu nama atau dua orang, atau satu orang atau dua orang, atau ini rangkaian dari namanya dia, silahkan ya. Dengan ini aku akhiri pembacaannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan readingannya. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan dukung channel aku supaya makin ramai seperti 3 tahun lalu. See you, I love you. Bye bye.